Halo sobat semua, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Kaminaki Sekai no Kami-sama di part keduanya. Yukito terkejut karena melihat Dewa Mitama yang ternyata menghidupkan kembali orang-orang yang telah dieksekusi. Begitu juga dengan Shiruno. Namun, orang-orang di kota yang melihat kejadian itu langsung pergi seakan-akan tak terjadi apa-apa. Aluna, Shiruno, dan Yukito kemudian kembali ke desa dan membuat orang terkejut sebab Aluna dan Shiruno kembali dalam keadaan hidup. Mereka akhirnya merayakannya dengan minum bersama. Sementara Yukito kini sedang depresi karena telah menantang kerajaan. Ia takut desa itu akan diserang sebab mereka pasti tak akan bisa menang. Ia kali ini hanya bisa mengharapkan kekuatan dari Dewa Mitama. Di sisi lain, Mitama yang sedang berpakaian ingin segera menemui Yukito. Akan tetapi, Aluna menahannya untuk berpakaian terlebih dahulu. Aluna kemudian menanyakan apa hubungan Mitama dengan Yukito. Karena sebelumnya ia melihat Mitama memeluk Yukito dalam keadaan tanpa busana. Mitama mengatakan bahwa Yukito menganggapnya sebagai dewa dan akan bersama seumur hidup sampai mati. Aluna berpikir Yukito dan Mitama telah menikah karena ia tak mengetahui apa yang dimaksud dengan dewa. Shiruno lalu memberitahu Mitama bahwa Aluna sebenarnya menyukai Yukito. Seketika Mitama langsung mendekati Aluna dengan perasaan senang sebab di dunia ini ternyata ada yang menyukai Yukito. Ia ingin agar Aluna bisa lebih akrab lagi dengan Yukito. Aluna pun senang karena mendapat dukungan dari Mitama. Lalu Yukito menanyakan kepada Kuren untuk menjelaskan tentang pengakhiran hidup yang dilakukan secara paksa. Kuren mengatakan bahwa sistem itu telah ditentukan oleh kaisar dan parlemen sejak ratusan tahun lalu. Saat Mitama datang, Yukito kemudian memperkenalkannya bahwa mereka berdua sudah lama saling mengenal dan berasal dari negara yang sama. Roy yang sedang mabuk melihat Mitama langsung jatuh cinta dan melamarnya. Namun Mitama langsung menolaknya. Lalu Yukito menanyakan mengenai kekuatan Mitama, apakah bisa menang meski melawan pasukan satu negara. Mitama mengatakan bahwa ia adalah dewa yang hebat. Jika pasukan satu negara, ia hanya tinggal menghanyutkan saja dengan air yang banyak. Yukito sangat senang karena ia sempat berpikir bahwa ia reinkarnasi di dunia lain namun tak mendapatkan kekuatan. Sekarang tibalah waktu ia akan mendapatkan kekuatan itu. Mitama kemudian berniat menunjukkan kekuatannya saat itu juga kepada Yukito. Akan tetapi Mitama ternyata hanya bisa membuat air satu gelas saja. Mitama bergegas memeriksa keadaan pengikutnya, yang mana ia kini sudah tak memiliki pengikut. Semakin banyak pengikutnya, maka kekuatannya akan semakin kuat. Jika pengikutnya tidak ada, maka kekuatannya juga tidak ada. Mitama kesal jika angkanya 0 berarti Yukito tidak mengikutinya. Padahal ia sudah memakai sisa kekuatannya untuk menolongnya. Lalu seseorang datang menyampaikan bahwa kekaisaran telah menyelidiki kejadian yang sebelumnya dan tentara akan datang ke desa mereka. Namun Roy meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu takut karena Yukito pasti akan mengatasi masalah mereka. Yukito kini sangat depresi karena dirinya desa itu akan dihancurkan. Untuk itu ia bertekad akan menjadikan Mitama sebagai dewa dan membuat agama di dunia isekai agar Mitama bisa menggunakan kekuatannya. Yukito pun mulai mencari pengikutnya dengan mengajak Roy, yang mana Roy langsung setuju mengikuti Mitama karena ia menyukainya. Saat Mitama mengeceknya, benar saja pengikutnya sudah bertambah 1 orang. Akan tetapi ia menyadari bahwa Yukito ternyata masih belum menjadi pengikutnya. Yukito berencana untuk mencari 10.000 pengikut. Untuk itu, cara termudah mencari pengikut dengan menunjukkan keajaiban. Namun sekarang, Mitama sama sekali tidak memiliki kekuatan. Sehingga untuk saat ini, ia hanya bisa berpidato saja. Sebab ayahnya sudah banyak mengajarinya pidato yang menghasut. Mitama membantahnya bahwa ia memiliki pengetahuan dewa yang sudah hidup lama. Ia akan memakai pengetahuannya itu untuk menyampaikan kekuatannya dan membuat manusia berlutut kepadanya.
Akan tetapi, saat berpidato di depan warga desa, Mitama malah membahas semua hal yang ia ketahui tentang Yukito, sehingga membuat Yukito marah dan akhirnya memutuskan untuk melakukannya sendiri. Yukito lalu membuat altar dan mulai menyampaikan tentang Dewa Mitama yang bisa melakukan apa saja, menghidupkan orang mati, serta mengetahui masa lalu dan masa kini. Untuk itu, ia akan menunjukkan satu keajaiban dari Dewa Mitama. Yukito kemudian menebak dengan benar masalah yang sedang dialami Aluna, sehingga orang-orang terkejut karena Yukito bisa mengetahuinya. Yukito mengatakan bahwa Mitama telah melihat isi hati Yukito dan memberitahunya. Namun sebenarnya itu tidaklah benar. Yukito hanya menggunakan trik psikologi manusia untuk menebaknya. Lalu tiba-tiba Mitama berbicara, ia memanglah hebat karena bisa membaca pikiran manusia. Dan yang Aluna pikirkan sebenarnya adalah berat badannya yang bertambah karena gunungnya yang semakin besar. Yukito juga tidaklah menyukai ukuran yang sebesar itu dan lebih menyukai yang kecil. Aluna yang menyukai Yukito seketika hatinya hancur dan ingin memotong gunungnya agar mengecil. Yukito kemudian mencoba cara lain dengan menunjukkan kekuatan Dewa Mitama, mulai dari menusuk Roy di dalam kotak dan membuat konser musik untuk Mitama. Namun semua itu tetaplah gagal. Aluna lalu datang dengan membawa peliharaannya yang saat itu sedang sekarat karena telah memakan tanaman yang beracun. Yukito menyarankan agar mereka membawanya ke dokter hewan. Akan tetapi Shiruno mengatakan bahwa ibu kota dan parlemen tidaklah peduli dengan nyawa selain manusia. Shiruno juga tidak memiliki obat dan tidak tahu cara mengobatinya. Yukito akhirnya pergi bersama Mitama mencari herbal yang bisa digunakan sebagai penawar racun. Saat peliharaannya itu meminum obat yang sudah Yukito buat, ternyata tidak bereaksi apa-apa dan membuat peliharaannya itu kini tak bernapas lagi. Mitama yang tidak tega melihat mereka menangis lalu mencoba mengeluarkan kekuatannya. Peliharaannya itu pun berhasil diselamatkan. Namun karena Mitama mengeluarkan semua kekuatannya, membuat ia menjadi tua dan keriput. Untungnya Aluna dan Shiruno kini percaya dengan kekuatan Mitama dan mulai menjadi pengikutnya. Sehingga kekuatan Mitama kini kembali dan semakin meningkat. Yukito merasa heran karena pengikut Mitama hanya bertambah 2 saja. Namun kekuatannya itu sangat meningkat pesat. Menurut Mitama, hal itu tidaklah normal. Kemungkinan Aluna dan Shiruno memiliki kekuatan yang unik. Akan tetapi Yukito menyadari kemungkinan cara menjadi pengikut mempengaruhi banyaknya kekuatan. Mereka berdua menjadi pengikutnya setelah melihat langsung kekuatan Mitama. Sementara Roy menjadi pengikut Mitama hanya karena ia menyukainya. Mitama sangat senang karena ia sekarang bukan lagi dewa yang ampas. Orang-orang yang tidak memujanya akan ia singkirkan. Dan untuk memulainya, maka ia akan menunjukkan kekuatannya. Aluna lalu memohon kepada Mitama agar mengembalikan para prajurit yang sebelumnya Mitama telah habisi. Sebab ia merasa para prajurit melakukan itu bukan karena keinginannya. Mereka hanya ditugaskan saja untuk melakukan itu. Mitama kemudian mengembalikan para prajurit itu. Namun saat muncul, prajurit yang menghabisi Yukito kini menjadi seorang wanita. Prajurit itu pun ingin agar mereka menghabisinya saja.